Artinya ini dalam 11 kali pemilu baru pertama kali kita nggak lolos. Dari sejarah 51 tahun juga baru pertama kali. 51 tahun waktu itu ya, tahun 24. Dan cukup mengejutkan karena kita tidak pernah menyangka kita tidak lolos. Di sisi lain kita akan tahu persis juga bahwa waktu itu ada satu partai politik yang sedang dibantu melakukan operasi untuk bisa lolos. Oleh kekuatan suprastruktur negara. Dan itu membuat angka penyebut, kan ada pembilang, ada penyebut kan? Nah, pembilangnya mungkin tetap, tapi penyebutnya ini jadi gede, karena ada yang mau dibantu lolos dengan memindahkan suara tidak sah. Karena kalau mengganggu suara partai lain, ketahuan. Dan ini nggak mungkin kita sebut partainya lah ya. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin kita sebut partainya, cuma kita meraba-raba ya. Iya. Gitu ya. Dan raba. Baru ngerubah logo ya partainya. Nggak boleh gitu juga ya. Rabaan Bung Henry ini biasanya nggak salah biasanya gitu. Jadi itu terjadi begitu, sehingga akhirnya kita tidak lolos. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kita berusaha untuk melakukan recovery dong, ya, melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan gugatan itu kan sebisa-bisanya memang kecurangan di lapangan itu terjadi aja. Karena kita juga mendapati ada beberapa basis-basis suara kita yang menjadi tidak masuk akal, tiba-tiba kita tinggal satu suara gitu dalam satu TPS yang itu merupakan TPS basis gitu. Yang biasanya 20, 30 gitu, cuma 5 gitu. Nah, ternyata memang operasi itu ada gitu, sehingga kita berusaha menggugat ke MK dengan segala macam ikhtiar yang kita mampu, tapi ternyata ya ada kelemahan di kepemimpinan nasional P3 saat itu yang sampai saat ini juga masih kurang banyak silaturahmi